video. Perkenalkan, nama saya Mario Alexander sebagai wawancara. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Rahmadian, saya sebagai pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Dewi Putriani sebagai pembuat PPT. Perkenalkan, nama saya Putri Zemanika, saya sebagai pembuat PPT. Perkenalkan, nama saya Christian sebagai wawancara. This is Aqua Chalai Remix. Saya sedang bersama dengan salah seorang siswa SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang fenomena kenakalan remaja di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat. Baik, pendapat saya tentang kenakalan remaja di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat ini mencakup beberapa faktor ya. Yang pertama bisa dikarenakan faktor lingkungan sekitarnya dan juga karena ikut-ikutan sesama teman. Jadi faktor tersebutlah yang membuat dia melanggar tata tertib sekolah, lalu melawan guru, tidak patuh pada guru, sehingga terjadilah kenakalan remaja yang maraknya hingga saat ini. Menurut pendapat saya dan juga menurut pandangan saya tentang kenakalan remaja yang terjadi di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, yaitu yang memicu yang pertama kurangnya pengawasan, yang kedua itu pengaruh teman sebaya, yang ketiga stres akademik. Menurut saya pandangan terhadap kenakalan remaja di sini cukup serius karena dari tahun ke tahun itu cuman angkatan ini yang terutama kelas 10 yang kenakalan remajanya luar biasa dibilang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya, di SMA Negeri 7 Tanjung Barat ini banyak fenomena yang berdampak bagi siswa-siswi di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, seperti bolos di pelajaran sekolah ataupun memanjat pagar. Hal ini bukan disebabkan oleh kemauan dari siswa itu sendiri, melainkan dari beberapa faktor seperti mengikuti teman atau ikut-ikutan, dan juga ini berdampak besar bagi siswa jika dilakukan terus-menerus. Menurut saya pernah ya, soalnya kan akhir-akhir ini kan sering ditemui misalnya kenakalan remaja merokok di WC, di belakang musola. Nah itu kan termasuk kenakalan remaja. Tentu saja, kenakalan remaja di sekolah SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat ini sering terjadi. Seperti salah satunya contoh yang paling sering kita lihat adalah di setiap hari Senin. Seperti siswa-siswi sering tidak menggunakan pakaian pada hari itu yang secara lengkap seperti almet, topi, dan dasi. Menurut saya pribadi, yang sering terjadi di sekolah tuh kayak misalnya terlambat ke sekolah, terus bolos, bullying. Nah, itu yang sering saya lihat Ya, pernah kenakalan remaja itu kan bisa seperti merokok di jam sekolah, baru bolos, baru loncat pagar. Ya, contohnya seperti merokok di lingkungan sekolah, seperti merokok di dalam WC, merokok di dalam kelas saat tidak ada guru, lalu bolos, tidak mengerjakan tugas, tidak menghormati guru, dan melanggar peraturan sekolah. Terima kasih. Iya, karena itu melanggar peraturan sekolah. Kenakalan tersebut bisa disebutkan sebagai kenakalan karena kenakalan sendiri itu menurut saya artinya itu melanggar peraturan yang ada di sekolah atau yang telah dibuat ini. Jadi semua bentuk yang kenakalan yang ada di SMA ini itu ada bentuk melanggar aturan, seperti emang boleh kita merokok dalam WC, lalu apakah kita diperbolehkan untuk bolos jam pelajaran sekolah ataupun yang lainnya, tidak mengerjakan tugas. Padahal peraturan sudah jelas dituliskan bahwa kita harus mematuhi peraturan sekolah, yaitu disiplin, lalu waktu, dan mengikuti jam pelajaran dengan baik. Iya, karena kenakalan tersebut dapat atau peristiwa tersebut dapat mengganggu jam pelajaran dan
keadaan belajar pun tidak menjadi kondusif. Jadi hal-hal yang telah dilakukan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, menurut saya itu adalah kenakalan. Menurut saya, mungkin mereka melakukan tindakan tersebut terpengaruh oleh teman-temannya atau lingkungannya. Bahkan mungkin dari dirinya sendiri ingin melakukan hal-hal yang baru. Karena bisa jadi dia terpengaruh temannya. Jadi dampaknya itu untuk saya itu mengganggu pelajaran. Mungkin kalau untuk teman-teman saya yang kena bully itu dia jadi depresi, stres, jadi malas sekolah dia. Dampak yang terjadi ketika mereka melakukan kenakalan remaja di sekolah itu yang pasti ketinggalan pelajaran dan merugikan teman-teman ketika mereka belajar berkelompok, karena itu bisa merugikan kelompok. Bagi saya soal kenakalan remaja, saya tidak terpengaruh karena saya sudah mengerti mana letak salah dan tetap di mana kerugian yang terjadi dialami oleh teman-teman Jatuh duitmu. kawan saya. Tidak pernah. Karena kalau dari pengalaman saya sendiri, teman-teman yang sering melakukan kenakalan biasa itu tak pernah ngajak-ngajak orang yang nggak pernah ikut di tongkrongan mereka. Jadi saya sama sekali nggak pernah terpengaruh. Baik, mungkin kalau peran dari saya untuk mengatasi fenomena kenakalan remaja yang ada di sekolah ini, saya selaku sebagai ketua OSIS, saya pasti menjadi contoh untuk menjadi yang terbaik lah dari adik-adik atau kakak-kakak yang lainnya sebagai contoh terbaik lah, seperti menggunakan ikat pinggang dalam menggunakan celana, seperti menggunakan atribut lengkap di setiap hari yang ditentukan. Seperti saya membawa buku secukupnya, apa yang harus dibawa pada hari itu, dan tidak melanggar tata tertib yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Baik, kita semua di sini memiliki peran yang sama untuk mencegah kenakalan remaja yang sedang maraknya pada saat ini, yaitu dengan memperingati ataupun mengajak untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang tua, maupun guru, maupun sekolah. Jadi kita di sini memiliki peran yang sama. Cukup, terima kasih. Tentu saja ada. Salah satunya kenakalan remaja yang ada di sekolah ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dari salah satu murid-murid yang ingin fokus dan pembelajarannya di saat pembelajaran itu dimulai. Seperti kalau murid-murid yang sering melakukan kenakalan ini sering berisik dalam pembelajaran, membuat guru semakin tidak betah untuk belajar, sehingga guru itu dapat cepat lebih keluar dan tidak ada niatan lagi untuk melaksanakan pembelajaran itu. Bahas yang ingin saya sampaikan itu gimana ya, kalau untuk kenakalan remaja yang seperti saya bilang tadi, kebanyakan siswa anak kelas 10 ini lebih liar ya, lebih luar biasa, karena dia orang dulu, angkatan dulu itu biasanya kalau untuk bolos atau merokok itu tidak terang-terangan. Ini malahan lebih terang-terangan, masuk ke gurunya lebih bandel juga. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap para pelanggar yang melakukan kenakalan remaja cepat jerah dan diberikan sanksi yang serius agar lebih jerah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya memiliki harapan yang sangat besar, terutama pada sekolah kita ini, tepatnya di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, karena sekolah adalah wadah untuk belajar siswa-siswi SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, dan juga semoga dengan adanya sistem yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi yang ada di SMA ini bisa mengurangi risiko kenakalan remaja yang sedang marak pada saat ini.